Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atika. Kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan Prodi Bimbingan dan Konseling, berkomitmen mencetak konselor profesional yang peka terhadap konteks budaya sosial dan religius terhadap peserta didik. Yang pertama, saya ingin menyampaikan mengapa pentingnya konselor memahami budaya atau peka terhadap budaya. Dalam dunia konseling ini penting bagi konselor untuk memahami budaya. Tempat mereka bekerja dengan menjadi konselor yang peka budaya, kita bisa membangun hubungan yang lebih empatik, relevan, dan tidak biasa terhadap latar belakang budaya konseling. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran nilai budaya suku yang saya pilih, yaitu budaya Betawi. Dalam mini research yang sudah saya buat, kami mengangkat suatu tradisi yaitu nyorok dari masyarakat Betawi. Tradisi ini merupakan kegiatan mengantar makanan kepada orang tua atau yang lebih tua atau kerabat menjelang Ramadan atau Idul Fitri, yang syarat dengan nilai silaturahmi, penghormatan, serta spiritualisasi Islam. Kemudian yang keempat, tujuannya itu saya meneliti budaya mini research ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami makna sosial serta religius dalam tradisi nyorok, serta melihat peran tradisi ini dalam pelestarian budaya dan pendidikan karakter masyarakat Betawi. Kemudian yang kelima itu ada beberapa pertanyaan penelitian budaya. Yang pertama itu apa sih makna sosial dalam tradisi nyorok? Kemudian yang kedua, bagaimana makna religiusnya menurut masyarakat Betawi? Kemudian yang ketiga, bagaimana peran tradisi ini dalam melestarikan nilai budaya di era modern? Itu beberapa pertanyaan penelitian. Kemudian yang keenam itu tempat dan waktu penelitian kami itu dilakukan pada bulan Juni 2025 di dua wilayah, yaitu di Kampung Pedurunan Depok dan kampung saya sendiri Jatimakmur Bekasi. Kemudian cara kelompok kami mengambil data atau prosedur itu menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Kami menggali narasi dari tokoh masyarakat dan pelaku budaya Betawi secara langsung. Kemudian selanjutnya ada beberapa isi dari penjelasan hasil wawancara, yaitu hasil penelitian kami itu menunjukkan bahwa tradisi nyorok itu bukan hanya soal berbagi makanan, tapi juga menyambung hubungan keluarga dan memperbaiki relasi sosial dan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Generasi tua itu masih memegang kuat tradisi ini, sementara generasi muda itu mulai menunjukkan perubahan bentuk praktik dari membawa rantang ke pemberian parsel atau melalui jasa antar. Jadi tidak dapat feel-nya. Kemudian nilai sosial yang tampak antara lain yaitu gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat. Sedangkan nilai religiusnya mencakup silaturahmi, sedekah, dan syukur, semua sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian ada pembahasan teori dan penelitian relevan itu. Tradisi ini bisa dilihat dalam konteks teori budaya lokal dan konseling kontekstual. Seperti yang disebutkan oleh Zailani 2019, nyorok adalah bentuk akulturasi antara nilai Islam dan budaya lokal. Fioreza 2024 menegaskan nyorok juga berperan dalam pendidikan karakter. Kemudian dalam konseling itu, nyorok itu sangat relevan untuk layanan konseling nilai, konseling Islami, dan pengembangan diri berbasis budaya lokal. Nyorok juga mengajarkan nilai empati dan keberagaman dalam format yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian penutup, ada hasil untuk pendekatan Mika. Penelitian ini itu menunjukkan bahwa tradisi nyorok ini dapat menjadi sumber materi dalam pendekatan sebuah konseling multikultural dan konseling Islami. Konselor bisa menggunakan cerita-cerita budaya seperti nyorok untuk membangun kesadaran identitas dan nilai sosial kepada konseling. Kemudian hasil mini research-nya itu untuk layanan konseling peka budaya itu, layanan BK ini tuh sangat sensitif. Budaya perlu mengangkat budaya lokal di peserta didik. Di lingkungan masyarakat Betawi, konselor dapat menyisipkan nilai-nilai nyorok
sebagai bentuk penguatan karakter seperti menghormati orang tua, berbagi, dan menjaga hubungan sosial kepada yang lebih tua atau ke masyarakat yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada rekomendasi penelitian selanjutnya. Mungkin penelitian ini belum menyentuh dimensi digitalisasi tradisi nyorok secara mendalam. Kedepannya mungkin perlu ada penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi di kalangan generasi muda. Juga perlu ada evaluasi integrasi tradisi dalam kurikulum layanan BK di sekolah berbasis budaya lokal. Baik, cukup sekian pemaparan hasil mini research saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.